yang mana Puji ini tidak menghadiri pesta ulang tahun anaknya. Kenapa dia itu kecewa? Karena pantas keluarga T nggak mau sama lu, keluarga maruk harta sih. Kok kayak gitu banget ya? Hai guys, I'm Mr. Kim. Selamat datang kembali ke channel YouTube aku. By the way nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Lagi sakit kah? Atau lagi galau kah? Apapun itu, tetap semangat guys. Don't give up. Keep fighting. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memanasnya isu antara Puji dan juga Marisha Icha. Untuk permasalahan ini sebenarnya juga cukup lama ya. Gak lama-lama banget sih. Ya mau hampir semingguan deh. Namun sampai sekarang ternyata untuk masalah ini belum menemukan titik terang. Bahkan sekarang malah tambah panas teman-teman. Lantas gimana nih cerita selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Sebelumnya pada tanggal 5 November nih, Marisha Icha tiba-tiba menyentil Pujianti Utami dan Violenzia Janet lantaran mereka berdua ini tak hadir ke pesta ulang tahun anaknya. Padahal sudah diundang. Sindiran itu disampaikan Marisha lewat unggahan di Instagram Story. Jadi itu ada seorang netizen yang bertanya nih, Puji kemana kak sama kak Pio gitu. Karena kan untuk Puji, Pio sama Marisha Icha itu dikenal benar-benar dekat banget. Nah ketika untuk Puji dan juga Pio nggak hadir di pesta ulang tahun anaknya, mungkin inilah membuat banyak orang bertanya-tanya di mana sih keberadaan mereka gitu. Kenapa mereka nggak datang? Terus setelah netizen ini nanya, Kak Marisha Icha jawab kayak gini, wah aku nggak tahu, yang penting aku sudah mengundang. Kalian yang tanya sendiri aja ya, karena chat maaf nggak bisa hadir kenapanya pun nggak ada. Jadi aku nggak tahu. Jadi jangan pada tanya ke aku. Dan tak butuh waktu yang lama, jawaban dari Marisha ini pun langsung membuat publik menjadi heboh banget. Adapun untuk Violenzia yang ikut terseret itu sudah memberikan tanggapan. Dengan tegas, Pio mengatakan bahwa sakit nih sehingga nggak bisa hadir di pesta ulang tahun anaknya Marisha. Dia juga mengaku bahwa dirinya telah memberitahu Marisha. Namun temannya itulah atau Marisha inilah yang tidak membalas pesannya di WA maupun di DM Instagram. Dan menanggapi hal ini, Marisha mengunggah story baru disertai dengan tangkap layar chat antara dirinya dengan Puji dan Pio. Seolah ia membantah ucapan Pio yang mengaku telah berhubungi lewat WA maupun DM Instagram. Di postingannya itu, Marisha mengatakan, oh maaf, aku nggak tahu kalau kamu sakit. Cuma cek kamu dan Puji emang nggak ada chat aku. Padahal aku nungguin. Ya udah, semoga kamu lekas sembuh ya. Nah kalau untuk Kak Pio kan sudah mengatakan ya bahwa alasan kenapa dia itu nggak bisa datang ke pesta ulang tahun anaknya Marisha adalah dikarenakan dia itu sakit. Dan Puji melalui channel YouTube-nya juga sudah mengungkapkan bahwa alasan kenapa dirinya nggak bisa hadir ke pesta ulang tahun anaknya Marisha adalah dikarenakan masalah kesehatan juga. Maaf aku nggak bisa datang ke acara Aurel hari ini karena aku lagi nggak enak badan. Dan selain dikarenakan kesehatannya, Puji juga membongkar bahwa dirinya nggak bisa hadir lantaran baru saja mengunjungi makam almarhumah Vanessa Angel dan juga almarhum Bibi Ardiansyah. Seperti yang diketahui bahwa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia pada tanggal 4 November tahun 2021 yang lalu. Nah tanggal ini bertepatan dengan hari ulang tahun anaknya Marisha Icha yang bernama Aurel Givasha. Dan yang terbaru, untuk Marisha Icha kan sudah diwawancarai dengan bagaimana masalah yang terjadi antara dirinya dan juga Puji. Seperti yang aku lansir dari YouTube Intense Investigasi, Marisha Icha itu mengaku kecewa dengan Puji, yang mana Puji ini tidak menghadiri pesta ulang tahun anaknya. Kenapa dia itu kecewa? Karena Marisha ini berharap akan dihadiri oleh Puji lantaran kedekatan di antara mereka. Lebih lanjut, Marisha mengatakan seperti ini teman-teman. Karena dia menganggap aku, katanya kan kakaknya. Pak Faisal selalu bilang kami dianggap seperti keluarga. Ya jadi kan saya berharap ya orang-orang yang saya harapkan datang ya datanglah di acara saya. Dan Marisha Icha pun itu tidak menutup mata terkait kemungkinan Puji yang sibuk. Lantaran dirinya juga mengetahui betul bagaimana pekerjaan Puji usai namanya menjadi famous. Kendati demikian, Marisha mengungkap nih bahwa Puji tidak menjelaskan terkait kejelasannya akan rencana hadirnya. Pasalnya, Marisha sudah berkali-kali mengirimkan undangan kepada Puji. Bahkan nih, ia sudah mengingatkan secara langsung saat bertemu di pesta ulang tahunnya Puji. Namun sayang, Puji disebutkan memilih untuk tidak membalas undangan ulang tahun yang dikirimkan oleh Marisha Icha. Lebih lanjut, Marisha mengatakan, kan aku kirim undangan itu berapa kali ya? 2 atau 3 kali, aku lupa. Sebenarnya kalau misalkan ngechat aja bilang, maaf ya kak, nggak bisa hadir karena kayak gini, itu pun aku merasa dianggap gitu. Namun di keesokan harinya Puji justru menghadiri pesta ulang tahun yang diadakan oleh Ashanti. Melihat hal tersebut membuat Marisha Icha pun merasa nih jika pesta ulang tahun anaknya itu tidaklah berarti. Oleh karena itulah pada akhirnya dirinya pun merasa kecewa dengan Puji. Jadi kayak saya merasa apa ya, nggak dianggap aja gitu, ucap Marisha Icha. Dan teman-teman gimana nih pendapat kalian setelah mendengarkan bagaimana statement dari Marisha Icha? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar bagaimana opini kalian. Di sisi lain untuk Frans Faisal selaku kakaknya Puji di sini sudah memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi antara Marisha dan juga Puji.
Frans menyebut bahwa hubungan di antara adiknya dan juga Marisha baik-baik aja, nothing problem. Kayaknya aku rasa hubungan mereka baik-baik saja. Begitulah bagaimana ucap dari Frans ketika ditemui di kawasan Trans TV Jakarta Selatan. Frans lantas mengatakan alasan Puji nggak datang ke ulang tahun anaknya Marisha dikarenakan sedang ada keperluan. Ia lebih lanjut mengungkapkan, soalnya kalau di ulang tahun Bunda Ashanti kan mereka bertemu. Dan Puji sudah minta maaf kalau kemarin nggak datang ke ultahnya Aurel, anaknya Marisha. Dan Frans sendiri belum banyak bicara dengan Puji mengenai masalah tersebut. Keduanya juga memiliki kesibukan masing-masing. Dan teman-teman, ternyata bukan hanya kakaknya Puji saja, tapi ada juga kakak dari Marisha Icha, yakni Iren atau Irene Bermawi yang juga pasang badan buat sang adik. Tapi sayang di sini untuk sikap yang ditunjukkan oleh kakaknya Puji dan juga kakaknya Marisha itu beda banget. Ada untuk Iren sendiri sudah mengunggah bagaimana video dari sang adik yang diwawancara, dan untuk captionnya itu benar-benar panjang banget teman-teman. Dan coba kita baca ya. Gak tau diri emang boncel. Awal-awal yang tolong keluarga lu siapa woi? Kalau lu diserang siapa yang ada selalu di garda terdepan? Kalau udah di langit suka lupa nampak boncel. Padahal malamnya masih aja terkesan bebek aja. Seperti biasa adik gue selalu beliin barang-barang kayak LV, Gucci dan lain-lain. Barangnya mau, orangnya dimusuhin. Jadi manusia kok sombong banget sampai ada chat ke Abdul jangan sok deket. Elah, gue sama ART gue sama driver gue mau dikecewain berkali-kali juga semua dibikin kayak saudara, dianggap sama di mata gue. Lo lihat Titi Kamal, Titi DJ, mereka makan bareng satu meja sama supirnya lo. Jangan suka lupa asal. Lo inget jasa-jasa apa yang adik gue udah buat lo dan keluarga lo itu. Sifat kok bisa beda-beda depan belakang. Baik-baik lo, itu lo udah kena penyakit pemain watak berganti-ganti topeng. Kalau nggak suka sama orang langsung kayak gue nih, sikat orangnya. Jangan barang-barangnya lo tetap pakai, tapi orangnya lu musuhin. Ngakak sampai kakeknya Dodi mau kasih cucu, mau itu KW kek, mau itu apa kek, ya nggak perlu lu permalukan. Ya kalau mampunya itu gimana? Vanes tanpa dia nggak ada di dunia ini. Tanpa Vanes lu cuma anak bincel yang nggak bakal dikenal. Lu siapa sis? Oke, kok perkataannya gini banget ya? Coba kita baca lagi. Gue dikasih bakuan aja sama tetangga. Contoh nih ya, gue inget banget kalau tuh orang pernah baik sama gue tanpa membeda-bedakan. Begitu boncel, mau di ATM gue ratusan juta, atau lagi tinggal 5 juta, uang gue itu tidak bisa merubah gaya bicara dan sikap gue ke semua orang. Di otak gue hanya ada rasa syukur sama Allah. Syukur sama Allah dengan cara banyak-banyak gue membahagiakan orang lain, tanpa lihat status orang lain. Orang yang terlalu ngepel banget, pelit, maruk, ngeri akhirnya Allah murka. Dalam sekejap Allah kun payakun bisa merubah nasib seseorang. Ingat, penyesalan di akhir. Kalau di depan, pendaftaran sel. @hi_tje. Bukannya hi_tje ini yang sudah membeberkan bagaimana chat antara Puji dan juga mantan karyawannya ya. Oke, next kita baca lagi. Ini panjang banget teman-teman. Wajar baper, perde ponakan gue Aurel nggak datang. Ingat woi, orang yang bisa bikin lu kaya itu Vanes dan Gala. Ingat sedikitlah kebaikan orang yang galang dana sampai dilaporin ke Mensos. Lu tinggal terima hasilnya. Orang yang udah berjuang, lu nggak hargain. Lindawan, orang garda terdepan, lu musuhin juga. Jangan mandang orang ini siapa, itu siapa yang lebih menguntungkan. Dunia tak bertuai boncel, perlakukan orang sebagaimana lu mau diperlakukan. Sadar diri dulu, lu sokap, lu cuma punya Jordan kesayangan. Itu tas brandnya 1 biji aja lu nggak punya. Itu punya Vanes semua. Masa sih lu sok lupa ingatan? Buktinya dariku yang bantukin tas-tas Vanes ke Mini Cooper gue. Hahaha, ada Ica. Sekarang lu merasa bangga kan? Dah kaya, lu nggak takut sama Allah. Ambil yang bukan hak lu. Nggak bisa kita baca nih teman-teman, karena kepotong. Takutnya nanti kalau aku baca terus, nanti akan salah penafsiran seperti itu. Terus di postingan lain, Iren ini kayak ngunggah sebuah postingan. Postingannya kayak gini, adik dan kakak memang sering berkelahi, tapi cobalah saat salah satu saudara kandung kita dihati oleh dunia, kita yang akan berdiri paling depan. Satu tetes tangis saudara, satu sobek lukanya adalah tangis dan darah kita juga. Oke, untuk kirim menuliskan kembali di sini. Walaupun kalau lagi berjaya gue nggak dianggap ya, disingkirin terus. Tapi ketika denger dari mama adik kandung gue lagi sedih berantem sama si Ep, naluri seorang kakak tetap aja gue sakit dengernya, gue sedih. Walaupun dah berjanji nggak mau jadi pahlawan kesayangan lagi, tetap gue emosi kayak pengen gue lawan semuanya. Gak takut gue asli. Adik kandung gue itu goblok sih. Bentar-bentar kasih hadiah mahal, tas Gucci, sepatulah buat kakaknya atau bantulah ini itu berlebihan. Tuh boncel cuma bisa lihat orang dari satu kesalahan, tapi nggak sadar diri. Orang yang pertama yang selalu di garda terdepan keluarga lo waktu banyak yang serang lo yang tadinya bukan siapa-siapa. Orang yang selalu luangin waktu, uang, tenaga semua itu adik gue, Marisha. Manusia suka lupa injak tanah kalau udah di udara. Pantes keluarga T nggak mau sama lu, keluarga maruk harta sih.
Kok kayak gitu banget ya? Yang dihargain ketika masih menguntungkan terus buat diri dia. Sampai Lindawan aja yang pertama kali tolong Gala gak ada salah dimusuhin. Kayak lu lupa daratan istighfar lo, Allah yang maha bolak-balikin segalanya. Ketika Allah murka, harta rumah yang lu banggakan 12M bisa Allah lenyapkan dalam sekejap. Alright, jadi seperti itulah kurang lebih bagaimana statement dari Iren. Dan teman-teman, bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Ya, kita sebagai netizen turut mendoakan yang terbaik saja lah untuk mereka ya teman-teman. Karena bagaimanapun mereka ini kan temenan gitu ya. Ya, kita harapkan semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik dan mereka juga dapat berbaikan satu sama lain. Anyway, cukup sekian untuk hari ini ya. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dan cara komen di kolom komentar. See you next time. Goodbye.